Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kita jumpa lagi dalam Anta Tas'al wa nahnu nujib. Anda bertanya, kami menjawab. Pemirsa sekalian, kali ini ada pertanyaan dari 08 12 86 sekian sekian dari atas nama Bapak Ruslan. Ya, terima kasih Ustadz. Pertanyaan demikian Ustadz, mohon pencerahannya. Apakah Muhammadiyah membolehkan tahlilan seperti mengucapkan kata la ilaha illallah sebanyak 33 kali? Ya, saya rasa hal ini lebih menenangkan dan menyejukkan hati, ya, serta juga bisa menciptakan situasi yang islami. Terima kasih Ustadz atas jawabannya sebelumnya. Ya, terima kasih Pak Rosan yang dirahmati Allah. Jadi sebenarnya pertanyaan seperti ini, seperti Bapak ini sudah sering kami jelaskan. Namun untuk lebih jelasnya kami sampaikan pada saat sekarang ini, yaitu jika yang dimaksud tahlil adalah membaca la ilaha illallah, ya, tiada Tuhan selain Allah, Muhammadiyah tidak pernah melarangnya. Jadi tidak melarang, bahkan menganjurkan memperbanyak membacanya. Jadi bahkan Muhammadiyah bahkan menganjurkan untuk memperbanyak. Jadi tidak pernah melarang, tapi justru menganjurkan agar memperbanyak membacanya. Berapa kali saja, tidak hanya terbatas pada 33. Nah, untuk apa? Untuk takarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Di surah lain, di ayat lain, yaitu di surah 33, surah Al-Ahzab ayat 41 juga difirmankan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Ya. Jadi zikir yang sebanyak-banyaknya. Ya. Jadi dengan demikian pemirsa sekalian, di dalam hadis pun juga telah dijelaskan, dan ayat-ayat yang senada seperti yang saya sampaikan tadi juga cukup banyak di dalam Al-Quran. Nah, seperti di dalam hadis, jadi perintah berzikir dengan lafal jalalah la ilaha illallah ini dalam beberapa hadis pun banyak diungkapkan. Antara lain seperti hadis yang berasal dari Abu Hurairah bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha qad harama 'alan nari man qala la ilaha illallah yaftaghi bidzalika wajhallah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas neraka terhadap orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang dengan lafal tersebut ia mencari keridhaan Allah. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab As-Shalah hadis 420 bab Al-Masajid fil Buyut. Nah, ini di dalam hadis lain, di hadis Muslim juga dijelaskan yang bersumber dari Abu Hurairah pula bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, ya,
wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam satu hari sebanyak 100 kali, maka lafal jalalah tersebut baginya sama dengan memerdekakan 10 hamba sahaya, ya. Dan dicatat baginya 100 kebaikan dan dihapus daripadanya 100 kesalahan atau kejahatan. Dan lafal jalalah tersebut baginya menjadi perisai, ya, menjadi perisai dari syaitan selama 1 hari hingga waktu petang, dan tidak ada seorang pun yang datang dengan membawa yang lebih afdal daripada apa yang ia bawa atau ia ucapkan, kecuali orang yang mengerjakan itu lebih banyak daripada itu. Dan barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdih, ya, Allah maha suci dan maha terpuji, dalam satu hari sebanyak 100 kali, maka dihapuslah kesalahan-kesalahannya sekalipun seperti buih air panas yang mendidih. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Az-Zikr, ya, bab Fadl Tahlil, ya, Fadail Tahlil, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis nomor 2691. Dan masih banyak lagi hadis-hadis menjelaskan, seperti juga hadis yang diriwayatkan oleh Muslim pula dalam hadis yang lain, yaitu hadis nomor 2695 juga dari Abu Hurairah. Ini juga dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh saya mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya. Jadi, dan Allah adalah maha besar, adalah lebih saya cintai, kata Rasulullah, lebih saya cintai daripada terbit matahari. Ini hadis. Jadi kalau kita membaca dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis tersebut, itu jelas memberikan pengertian bahwa memperbanyak membaca tahlil adalah termasuk amal ibadah yang sangat dianjurkan dan sangat baik, sehingga mereka yang memperbanyak tahlil itu dijamin masuk surga dan haram masuk neraka. Nah, tentu saja pemirsa sekalian, tidaklah cukup hanya mengucapkannya, ya, atau melafalkannya saja, melainkan, ya, ini yang penting, harus menghadirkan hati ketika membacanya atau melafalkannya, dan yang lebih penting adalah merealisasikannya dalam kehidupan keseharian, yaitu dengan memperbanyak amal soleh dan meninggalkan segala macam bentuk kemusyrikan atau syirik, ya, baik syirik besar maupun syirik kecil, baik syirik khafi maupun syirik jali, ya. Jadi yang dalam istilah Muhammadiyah itu sering disebut dengan TBC, takhayul, bid'ah, dan khurafat. Takhayul itu artinya mempercayai adanya khayalan, ya, datangnya bala atau musibah yang dibawa oleh makhluk Allah, ya, seperti burung hantu, kucing, ular, dan lain sebagainya. Itu kan seringkali kalau ada burung hantu begini, nanti akan ada ini. Nah, itu termasuk takhayul. Nah, adapun bid'ah itu adalah melakukan ibadah yang tidak pernah dicontohkan atau diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah SAW atau oleh para sahabatnya. Ini yang disebut bid'ah. Adapun khurafat itu adalah mempercayai kisah-kisah yang batil, seperti kisah Nyai Roro Kidul, ya, yang katanya dapat membawa kemudaratan atau membawa manfaat, sehingga harus diberikan sesajian, ya, larung, sajen, kepulut. Padahal itu sebenarnya kalau kita lihat yang melaksukan juga beragama Islam, gitu. Padahal laut itu adalah makhluk Allah yang tentunya
ya suatu hal yang ya kita lestarikan, tapi tidak kita agung-agungkan atau kita sembah seperti adanya cerita-cerita Nyi Roro Kidul dan lain sebagainya. Nah, jika berbuat syirik dan tidak beramal soleh, sekalipun membaca tahlil itu ribuan kali, jelas sekali kurang ada manfaatnya. Maka yang sangat penting sebenarnya pemirsa sekalian adalah bahwa tahlil itu harus benar-benar diyakini dan diamalkan dengan berbuat amal soleh sebanyak-banyaknya. Maka yang dilarang menurut Muhammadiyah ini adalah upacara-upacara ya, yang dikaitkan dengan berbagai macam ya, seperti kalau dalam tradisi di negeri kita ini ada yang namanya selamatan kematian, hari kematian ya 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari dan lain sebagainya. Sebagaimana hal itu juga dilakukan oleh pemeluk agama lain seperti pemeluk Hindu gitu kan, yang itu tradisi yang mereka lakukan. Nah, jadi apalagi sampai mengeluarkan biaya besar yang kadang-kadang harus pinjam pada tetangga atau saudara sehingga hal ini terkesan mubadzir gitu ya. Nah, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun perbuatan semacam ini juga dilarang ya. Pernah beberapa orang Muslim yang berasal dari Yahudi, bisa dikatakan kalau sekarang mu'alaf gitu ya, dari Yahudi, yaitu yang bernama Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya. Ini dia minta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperingati dan beribadah pada hari Sabtu dengan membaca kitab Taurat dan lain sebagainya. Nah, hal ini dilakukan sebagaimana dilakukan mereka ketika masih beragama Yahudi. Nah, oleh Nabi tidak diberikan izin, ya, oleh Rasulullah tidak diberikan izin. Kemudian turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala yaitu surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran surah 2 surah Al-Baqarah ayat 208. Itulah pemirsa sekalian jawaban kami, mudah-mudahan hal ini dapat mencerahkan kita semuanya. Berbeda ya tahlilan yang dikaitkan dengan budaya-budaya dengan tahlil ya, membaca tahlil. Membaca tahlil sangat dianjurkan, sementara bertahlilan yang dikaitkan dengan tradisi-tradisi agama lain itu tidak diperbolehkan. Ya, dan yang lebih penting lagi dalam membaca tahlil itu tidak hanya sekedar kita lafazkan, tetapi juga kita hajati ke dalam hati dan kita amalkan, kita realisasikan dalam amal perbuatan dengan memperbanyak amal soleh. Itulah yang akan menjauhkan diri kita dari neraka dan membawa diri kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.